Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umiatus Sholihah dari kelas 4C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan instrumen bahasa Arab. Yang pertama, ruang lingkup materi tes bahasa Arab. Ruang lingkup materi kemahiran berbahasa dibagi menjadi 4, yaitu kemahiran menyimak atau istimak, kemahiran berbicara atau kalam, kemahiran membaca atau qiraah, dan kemahiran menulis atau kitabah. Yang pertama, kemahiran menyimak atau istimak. Menyimak adalah aktivitas mendengarkan disertai perhatian terhadap apa yang sedang didengarkan. Contohnya, kesalahan seorang pembantu dalam menyimak perintah majikannya. Sang majikan berkata, "Ishtarli dawa al-qalbi," belilah obat jantung. Namun, si pembantu mendengarnya, "Ishtarli dawa al-kalbi," belilah obat anjing. Kesalahan pembantu terletak pada salah mendengar pada bunyi huruf qaf yang didengarnya dengan bunyi kaf. Akibatnya yang mestinya dibeli adalah obat jantung, namun si pembantu justru membeli obat anjing. Ada beberapa unsur kemahiran istimak yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab secara bertahap, yang meliputi antara lain: yang pertama, mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah. Yang kedua, membedakan bunyi huruf hijaiyah yang mirip, bunyi harokat panjang pendek, dan bunyi kata yang mengandung tasydid. Selanjutnya, mengidentifikasi dan membedakan kata yang mengandung bunyi nun dan tanwin. Nomor 4, mengaitkan antara apa yang disimak dengan simbol tertulis. Yang kelima, menuliskan kembali kata, frase, dan kalimat yang disimak. Keenam, memahami arti dari mufradat yang digunakan. Ketujuh, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata. 8. Memahami penerapan bentuk-bentuk ungkapan dalam bahasa Arab. 9. Memahami penerapan qawaid bahasa Arab. 10. Memahami bahwa makna kosakata Arab sering berbeda dengan kosakata dalam bahasa Indonesia. 11. Memahami maksud pembicara yang diketahui melalui pengamatan terhadap intonasi, nada, berhenti, dan lainnya. 12. Memahami latar terjadinya komunikasi yang disimaknya. 13. Mampu merespon dengan benar isi pembicaraan atau perintah yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk respon lisan maupun tindakan. 14. Memahami pertanyaan yang diajukan dan mampu menjawabnya dengan benar. Yang kedua, kemahiran berbicara atau kalam. Kalam merupakan kemahiran yang menuntut siswa memiliki kemampuan melafalkan bunyi dengan baik dan menerapkan aturan nahwiyah sorfiyah. Seorang siswa dianggap memiliki kemahiran kalam yang baik jika dia mampu menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan keinginannya secara langsung dalam bentuk komunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Arab kepada pihak lain. Tujuan dan ruang lingkup pembelajaran kalam yaitu: yang pertama, mampu mengucapkan bunyi huruf bahasa Arab dengan fasih. Kedua, mampu mengucapkan bunyi huruf yang mirip. Ketiga, mampu membedakan pengucapan harokat panjang dan pendek. Keempat, mampu mengemukakan pikirannya menggunakan struktur nahwiyah yang tepat. Kelima, memiliki kekayaan mufradat yang sesuai dengan tingkatan usia, kematangan, dan kemampuan mereka, sekaligus mampu menggunakannya dalam bentuk komunikasi. Keenam, mampu memperkenalkan dirinya sendiri secara lisan dengan ungkapan yang jelas, fasih, dan bisa diterima dalam situasi komunikasi sederhana. Ketujuh, mampu berpikir dan berbicara secara spontanitas dengan menggunakan bahasa Arab dan bisa diterima oleh lawan bicara. 8. Mampu mengkomunikasikan secara lisan beberapa hal berikut, seperti meminta atau bertanya tentang sesuatu secara lisan, memperkenalkan dan menjelaskan tentang tempat, kejadian, peristiwa, waktu, dan orang lain, meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, menjalin hubungan yang menyenangkan secara lisan dengan pengguna bahasa lainnya, memahamkan, menunjukkan, dan membimbing orang lain, dan mengkomunikasikan kebutuhan harian.
Ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran kalam, yaitu pengucapan atau an-nutq, kosakata atau mufrodat, dan gramatika atau al-qawaid. Yang ketiga, kemahiran membaca atau qiraah. Membaca adalah memindahkan makna secara langsung dari lembaran tertulis ke dalam pikiran pembaca. Dengan demikian, tujuan kemahiran qiraah yaitu agar siswa memiliki kemahiran memahami makna dari simbol tertulis secara langsung. Kemahiran qiraah bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa penggolongan. Yang pertama, berdasarkan aktivitas pembaca, yaitu qiraah jahriyah dan qiraah shamitah. Qiraah jahriyah yakni membaca teks Arab dengan cara melafalkannya secara keras. Kemampuan ini bisa dilihat dari kefasihan, kelancaran, intonasi, dan kebenaran nahwiyah sorfiyah. Yang kedua, qiraah shamitah, yakni membaca teks bahasa Arab dengan tidak melafalkannya secara keras atau di dalam hati. Kemampuan ini bisa diketahui melalui kemampuan pembaca dalam menjelaskan isi atau makna teks, meringkas isi bacaan, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan tujuan umum pembaca, yaitu qiraah istimtaiyah dan qiraat dars wa tahlil. Qiraah istimtaiyah yakni kegiatan membaca untuk tujuan hiburan seperti membaca novel, cerpen, dan lain-lain. Yang kedua, qiraat dars wa tahlil yakni kegiatan membaca yang bertujuan mempelajari dan menganalisis isi teks bacaan. Contohnya membaca buku teks pelajaran, teks agama, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan tujuan khusus pembaca. Yang pertama, untuk mengisi waktu luang seperti membaca iklan, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan tertentu, misalnya membaca buku panduan. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi dengan detail, contohnya membaca materi pelajaran. Yang keempat, membaca untuk kepentingan reflektif, analitik, dan produktif. Misalnya membaca literatur untuk kepentingan riset atau menulis makalah. Selanjutnya, berdasarkan tahapan pembelajarannya. Yang pertama, sebagai aktivitas mengidentifikasi dan mengubah simbol tertulis menjadi bunyi. Yang kedua, untuk memperoleh pemahaman. Yang ketiga, membaca intensif, yakni tahapan membaca sebagai aktivitas belajar dan analisis. Yang keempat, membaca ekstensif, yakni tahapan membaca informasi secara luas yang meliputi berbagai aspek keilmuan. Yang keempat, kemahiran menulis atau kitabah. Menulis adalah kegiatan menerjemahkan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Kegiatan menulis yang perlu dilatihkan kepada siswa dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu: yang pertama, menulis huruf hijaiyah. Yang kedua, menulis kata dengan tulisan yang benar. Yang ketiga, menyusun frase dan kalimat bahasa Arab yang bisa dipahami oleh pembaca. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf. Keempat ruang lingkup tersebut bisa dicapai dengan membiasakan siswa dalam 3 bidang menulis, yaitu al-imla, al-khat, dan at-ta'bur wal-insya. Dari beberapa uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kitabah adalah menguasai kemahiran menerapkan tata aturan menyusun kalimat berbahasa Arab ke dalam bentuk tulisan mengenai suatu tema tertentu yang bisa difahami oleh pengguna bahasa Arab. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Terdapat 2 unsur penting dalam penilaian bahasa Arab, yaitu yang pertama, mufrodat. Tujuan mempelajari mufrodat adalah mampu mengucapkan atau membunyikan mufrodat, memahami maknanya, memahami proses perubahan bentuknya, mampu mendeskripsikan pembentuknya, dan mampu menggunakannya dalam kalimat yang tepat dalam konteks yang sesuai. Yang kedua, qawaid. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, tata aturan bahasa yang disebut dengan qawaid meliputi shorof dan nahwu. Shorof berkaitan dengan aturan tentang kata dan perubahan bentuk kata, sedangkan nahwu berkaitan dengan tata aturan tentang pembentukan kata menjadi frase dan kalimat. Selanjutnya, pengembangan instrumen teks kemahiran berbahasa Arab. Yang pertama, teknik dan
instrumen istima. Contoh instrumen penilaian yang digunakan dalam penilaian istima yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan membedakan bunyi. Seperti mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah, contohnya A dengan A. Selanjutnya membedakan bunyi panjang dan pendek, contohnya jalasa dengan jalisun. Yang ketiga, mengidentifikasi bunyi tasydid, contohnya ghaffarun dengan allamun. Selanjutnya membedakan bunyi nun dan tanwin, contohnya mu'minina dengan mu'minin. Yang kedua, mengaitkan antara apa yang disimaknya dengan simbol tertulisnya. Yang pertama dengan menggunakan imla ikhtibari, dan yang kedua dengan menggunakan tes pilihan ganda. Yang ketiga, memahami wacana, dialog sederhana, dialog kompleks, percakapan yang melibatkan banyak orang. Yang keempat, memberikan respon atau tanggapan terhadap isi wacana yang disimak, bentuk teks praktek atau kinerja. Selanjutnya yang kedua, pengembangan instrumen kalam. Contoh instrumen untuk mengukur kemampuan kalam siswa yaitu yang pertama membaca dengan keras, yang kedua menggunakan bentuk ungkapan baku, yang ketiga bercerita. Kegiatan bercerita dapat dilakukan dengan memperkenalkan diri, menceritakan gambar tunggal, menceritakan gambar berseri dengan panduan, menceritakan gambar berseri tanpa panduan, menceritakan pengalaman dengan panduan seperti pengalaman liburan, mendeskripsikan objek, menceritakan kembali, dan bercerita bebas. Selanjutnya yang keempat, wawancara. Yang kelima, khitobah atau berpidato. Yang keenam, diskusi. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan instrumen qiraah. Contoh instrumen penilaian kemahiran membaca yaitu yang pertama, membaca dengan lancar. Yang kedua, menentukan arti kosakata dalam konteks kalimat. Ketiga, menentukan fakta tersurat dalam teks. Keempat, menemukan ide pokok dalam paragraf. Kelima, menemukan ide penunjang dalam paragraf. Keenam, menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Ketujuh, isi pokok bacaan. Kedelapan, mengkritisi isi bacaan. Kesembilan, menerjemahkan isi bacaan. Selanjutnya yang keempat, pengembangan instrumen kitabah. Contoh instrumen untuk mengukur kemampuan kalam siswa yaitu yang pertama, insya muwajjah atau menulis terbimbing. Beberapa kegiatan insya muwajjah antara lain mengurutkan kata menjadi kalimat, menyusun kalimat berdasarkan gambar, menyusun kalimat berdasarkan kosakata, mengurutkan kalimat menjadi paragraf, mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan, mendeskripsikan gambar berseri, menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Yang kedua, insya hur atau menulis bebas. Dalam insya hur, siswa diminta untuk menuliskan suatu tema dalam bahasa Arab dalam bentuk narasi, deskripsi, ekspositori, dan argumentasi. Selanjutnya, pengembangan instrumen tes unsur bahasa Arab. Yang pertama, pengembangan instrumen mufrodat. Tujuan penilaian mufrodat bisa digolongkan menjadi dua, yaitu A. Tes pemahaman atau penguasaan mufrodat. Yang pertama, menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku, dan lain-lain yang dimaksudkan dalam kosakata tertentu. Kedua, memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari sejumlah kata yang disediakan. Ketiga, memilih kata yang mengandung sinonimitas. Keempat, memilih kata yang mengandung antonim. B. Tes penggunaan atau penerapan mufrodat. Selanjutnya yang kedua, pengembangan instrumen tes struktur atau qawaid. Yang pertama, mengidentifikasi jenis kata. Yang kedua, mengidentifikasi struktur kalimat atau jumlah. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan gramatikal dan memperbaikinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.